Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ramadan Widodo dengan NIM H1D023023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada pertemuan 11, yaitu mengenai perancangan arsitektur CICD atau Continuous Integration dan Continuous Development pada platform e-commerce. Oke, pada misi yang pertama, saya diminta memilih alat CICD yang paling sesuai untuk sebuah startup e-commerce. Di sini, saya membandingkan tiga alat, yaitu ada GitLab CICD, Jenkins, dan juga GitHub Action. Di sini, saya tidak memilih Jenkins, dikarenakan eh, keunggulan yang pertama itu mungkin dia open source, highly customizable, dan plugin ecosystem. Namun, kekurangannya Jenkins ini adalah terkait dengan maintenance-nya yang overhead-nya itu sangat tinggi. Sehingga Jenkins ini perlu memiliki waktu dan sumber daya lebih untuk mengelola server CICD. Selanjutnya, kenapa saya tidak memilih GitLab CICD? Kelebihannya itu integration CICD, built-in registrasi, dan Kubernetes support-nya itu bagus. Namun, GitLab CICD itu harus memerlukan waktu migrasi repositori terlebih dahulu sehingga kurang praktis. Seperti itu. Dan selanjutnya, pilihan saya jatuh kepada GitHub Action. Kelebihannya yaitu native GitHub integration, YAML workflows, dan cloud native. Nah, GitHub Action ini itu seperti alat yang membangun startup GitHub. Jadi ini lebih unggul dan kenapa saya memilih ini? Alasan pemilihan saya yang pertama adalah integrasi seamless dengan GitHub repository. Yang kedua itu zero infrastruktur tanpa perlu server. Yang ketiga, gratis untuk penggunaan umum ataupun startup. Yang keempat adalah ekosistem marketplace action yang kaya. Dan yang terakhir, kurva belajar yang lebih mudah bagi tim. Seperti itu. Selanjutnya, di sini pada misi yang kedua, saya merancang alur pipeline dari CICD dan proses pengembangan hingga aplikasi berjalan di produksi. Nah, alur otomatisasi dari kode ke production itu dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, itu adalah push kode. Di sini saya misalnya dengan developer atau dengan programmer saya itu membuat codingan. Nah, di sini codingannya itu akan diupload di repository GitHub. Jadi nanti akan diupload di masing-masing tugas seperti back-end, front-end, stakeholder dan jaringannya itu di masing-masing di push kodenya di GitHub repository. Selanjutnya, eh, kita akan membuild pada Docker image dan artifact. Nah, di sini dibuat Dockernya untuk penyimpanannya. Dan selanjutnya itu akan dilakukan tes. Tes ini terkait dengan unit test, integration test. Jadi nanti misalnya platform e-commerce itu dites dulu nih sama user-user yang saya miliki terkait dengan pembayarannya, terus terkait dengan pemesanannya, ketersediaan barangnya, apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Langkah yang keempat, ini adalah staging dengan environment pre-prod. Nah, di sini staging ini adalah tahap yang digunakan untuk manual get sehingga tim DevOps operator itu perlu melakukan pengecekan dan approval terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu adalah tahap production. Di situ kita akan live development dan dapat digunakan oleh seluruh khalayak umum. Nah, manfaat untuk e-commerce startup itu yang pertama adalah mengurangi downtime dari jam ke menit saat update fitur baru. Yang kedua, itu adalah mendeteksi bug lebih awal sebelum mencapai environment produksi. Jadi bug-bug yang eh, diketahui itu lebih cepat. Karena kalau misalnya udah sampai production, nanti itu akan lebih riskan dan lebih sulit lagi memperbaiki bug tersebut. Yang ketiga, mempercepat time to market untuk fitur baru dan promosi flash sale. Jadi kan di e-commerce itu kadang ada flash sale ya, seperti 22, 33. Nah, itu mempercepat time to marketnya. Dan yang terakhir, itu adalah meningkatkan kualitas kode melalui testing otomatis yang konsisten. Dan di sini saya
membandingkan antara strategi auto dan manual get. Di sini auto get itu push, build, test berjalan otomatis tanpa intervensi manual. Nah, di sini tapi kita juga menggabungkan dengan manual get. Di tim DevOps-nya itu akan melakukan approval sebelum deploy ke staging dan production untuk quality assurance. Nah, pipeline ini menyeimbangkan kecepatan otomatisasi dengan kontrol kualitas yang diperlukan. Apa sih impact-nya? Impact-nya adalah meminimalkan resiko downtime yang merugikan penjualan. Jadi itu meminimalkan misal user yang pakai 1 juta user. Nah, ketika lagi dipakai, downtime nih aplikasinya atau platformnya. Nah, itu kan merugikan baik dari kita sebagai DevOps, sebagai konsumen maupun distributor penjualnya. Nah, yang terakhir, di sini pada tahap selanjutnya atau misi ketiga, saya milih menggunakan Dora Matrix untuk mengevaluasi efektivitas implementasi dari CICD. Nah, yang pertama itu adalah deployment frekuensi. Nah, di sini eh, kita akan mengetahui seberapa sering kita mendeploy ke produksi dan semakin tinggi, semakin cepat pengiriman value ke usernya. Nah, targetnya yaitu on-demand development, banyaknya request per harinya gitu. Selanjutnya, yang kedua itu adalah lead time for change. Waktu dari commit sampai kode running di produksi mengukur efisiensi pipeline CICD. Targetnya itu adalah kurang dari 1 jam dari commit ke deploy. Jadi commit itu adalah mengirim dan deploy itu mempublikasikan. Dan selanjutnya ada change failure rate. Ini tambahan saja yaitu presentasi deployment yang mengakibatkan service degradation atau bug di produksi. Targetnya itu 0 sampai 15%. Jadi minimum jangan sampai ada bug seperti itu. Karena bug itu juga merugikan kan ya. Terus yang keempat itu adalah time to restore service. Waktu yang dibutuhkan untuk restore service saat terjadi insiden atau failure. Nah, targetnya itu adalah kurang dari 1 jam atau main time to recover. Jadi kayak kita memaksimalkan, misal pun ada bug, ya kita targetkan nggak ada bug. Tapi kalau misalnya ada bug itu, kalau bisa di manage itu kurang dari 1 jam seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.